Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga adik-adik semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga hari ini kalian tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kakak di sini akan memberikan materi pembelajarannya dalam bentuk video scribe. Nah, pada pertemuan pertama ini kita terlebih dahulu membahas tentang definisi atau pengertian dari usaha. Dan untuk yang pembahasan kedua itu tentang usaha total sebuah benda yang dikenai oleh beberapa gaya. Nah, sekarang kita masuk untuk kuis ya. Nah, kuis yang pertama itu, pernahkah kalian mendorong meja ataupun lemari? Apakah dalam fisika peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai usaha? Nah, untuk kuis yang kedua yaitu, apa yang menyebabkan benda dikatakan tidak berpindah? Untuk yang kuis yang ketiga, faktor apa sajakah yang mempengaruhi usaha? Nah, untuk yang pertama itu kita masuk pada target tujuan pembelajaran. Nah, apa sih tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini? Di sini ada dua untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu peserta didik mampu mendeskripsikan konsep usaha. Nah, itu untuk pertama ya. Untuk yang kedua itu peserta didik mampu menentukan usaha total sebuah benda yang dikenai oleh beberapa gaya. Nah, itulah dua tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk kuis yang keempat yaitu sebutkan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang definisi atau pengertian dari usaha. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian usaha? Jadi usaha dalam fisika merupakan proses perubahan energi, Dan usaha ini selalu dihubungkan dengan gaya atau dengan simbolnya itu F, yang menyebabkan perpindahan dalam simbol S suatu benda. Itu untuk usaha dalam fisika. Dengan kata lain, bila ada gaya yang menyebabkan perpindahan suatu benda, maka dikatakan gaya tersebut melakukan usaha terhadap suatu benda. Jadi untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan gambar berikut agar lebih mudah dipahami. Jadi ini adalah sebuah gambar. Nah, di sini ada sebuah gambar seseorang mendorong meja. Jadi pada gambar di atas menunjukkan bahwa gaya F yang bekerja pada benda yang terletak pada bidang horizontal sehingga benda berpindah sejauh S, maka gaya F melakukan usaha sebesar W yang dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut. W sama dengan F dikali S sama dengan F cos theta S. Diturunkan lagi menjadi W sama dengan F cos theta S, di mana F merupakan gaya yang bekerja pada benda dalam satuan N, S merupakan jarak yang ditempuh atau perpindahan benda karena gaya tersebut dalam satuan M, theta yaitu sudut antar gaya F dengan perpindahan S. W itu adalah usaha dalam satuan joule. Selanjutnya kita masuk pada usaha oleh gaya konstan. Nah, di dalam usaha gaya konstan ini dijelaskan bahwa besar usaha oleh gaya konstan didefinisikan sebagai hasil besar komponen gaya pada arah perpindahan dengan besarnya perpindahan yang dihasilkan. Nah, itu. Apabila usaha tersebut dirumuskan secara matematis, dapat ditulis sebagai berikut. Jadi ketika usaha oleh gaya konstan ini dirumuskan seperti berikut. W sama dengan Fs dikali S, di mana W merupakan besar usaha dalam kilogram meter pangkat 2 per S pangkat 2 dalam satuan joule atau newton per meter. Fs merupakan besar komponen gaya pada arah perpindahan dalam satuan newton. S merupakan besar perpindahan dalam satuan M. Selanjutnya, jika gaya yang bekerja membentuk sudut alfa dengan arah perpindahan. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah sebuah gambar ketika gaya Fx-nya itu yang ke atas, yang gaya Fy-nya itu yang horizontal dan membentuk sudut alfa. Nah, itu ketika gaya yang bekerja membentuk sudut alfa. Di gambar tersebut kita peroleh bahwa jika gaya melakukan usaha membentuk sudut alfa dengan perpindahan, maka gaya tersebut dapat diuraikan ke dalam dua komponen, yaitu komponen Y di mana Fy sama dengan F sin alpha. Untuk komponen X yaitu gaya yang searah dengan perpindahan Fx sama dengan F cos alpha. Nah, itu. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu usaha yang dihasilkan oleh lebih dari satu gaya. Bila
kejadian sehari-hari dapat kita lihat bahwa sebuah benda akan dikenai gaya lebih dari satu. Oleh karenanya, jika ditanya berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya tersebut, maka haruslah dihitung usaha oleh masing-masing gaya-gaya tersebut. Kemudian usaha dari masing-masing gaya tersebut dijumlahkan. Jadi seandainya ada permasalahan seperti berikut ini. Pada sebuah benda bekerja 3 buah gaya, yaitu gaya F1, F2, dan F3, sehingga benda mengalami perpindahan sejauh S. Gaya F1 membentuk sudut alfa 1 dengan vektor S, F2 membentuk sudut alfa 2, dan F3 membentuk sudut alfa 3. Berapakah usaha oleh ketiga gaya tersebut terhadap benda? Jadi untuk agar lebih memudahkan dari permasalahan tersebut, kita masukkan ke dalam gambar. Jadi di sini ada sebuah gambar yang membentuk gaya, gaya yaitu gaya F1, F2, dan F3, di mana juga membentuk sudut alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Maka dari gambar tersebut kita peroleh usaha masing-masing gaya dari gambar di atas dapat dicari dengan menggunakan rumus W sama dengan F dikali S cos alfa, di mana gaya F1 akan melakukan usaha sebesar W1 sama dengan F1 dikali S cos alfa 1. Gaya F2 akan melakukan usaha sebesar W2 sama dengan F2 dikali S cos alfa 2. Dan gaya F3 akan melakukan usaha sebesar W3 sama dengan F3 dikali S cos alfa 3. Maka usaha total atau usaha yang dilakukan oleh ketiga gaya tersebut adalah W sama dengan W1 tambah W2 tambah W3. Nah, ditambah semua. Maka F1 dikali S cos alfa 1 ditambah F2 dikali S cos alfa 2 ditambah F3 dikali S cos alfa 3. Nah, untuk kuis yang kelima yaitu menurut pemahaman Anda apa yang dimaksud dengan usaha dalam fisika? Selanjutnya kita masuk pada contoh soal ya. Nah, silakan perhatikan soal-soal berikut. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Benda dengan massa 5 kg berada pada bidang datar, dikenai gaya sebesar 60 Newton. Nah, selanjutnya gaya tersebut membentuk sudut 37 derajat dengan arah horizontal. Ketika pada keadaan gerak, benda mengalami gaya friksi sebesar 5 Newton dengan arah melawan gerak. Jadi bisa dibayangkan ya. Kemudian setelah beberapa saat, benda menempuh jarak 10 meter. Jadi si benda itu menempuh jarak sejauh 10 meter. Jika percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, maka gambarkanlah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, langkah yang pertama dalam menyelesaikan soal tersebut itu adik-adik semuanya menuliskan terlebih dahulu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut itu yang pertama itu ada sebuah gaya, yaitu gaya berat. Gaya berat itu dimana gaya yang pada gambar itu yang ke bawah, yang W, yang ke arah ke bawah. Nah, itu sebuah gaya berat atau Fw. Nah, selanjutnya jika yang kedua itu gaya normal yang terdapat pada gambar tersebut. Gaya normal dalam gambar tersebut dimana yaitu yang gaya normalnya itu yang ke atas, yang searah dengan sumbu Fy, atau disimbolkan dengan Fn, yaitu untuk gaya normalnya. Selanjutnya pada gambar tersebut juga terdapat gaya gesek atau Fs. Gaya gesek itu dimana yang gaya yang horizontal, yang paling bawah itu yang Fs, yang ke arah horizontal. Nah, selanjutnya untuk gambaran lebih jelasnya seperti berikut. Setelah diketahui gaya-gayanya, kemudian kita gambarkan. Dari gambar tersebut juga membentuk sudut sebesar 37 derajat sesuai di dalam soal tersebut. Jadi benda bermassa M ditarik dengan gaya F. Gaya F kan itu gaya F membentuk sudut 37 derajat seperti pada gambar. Nah, dan mengalami gaya gesek. Nah, otomatis kan mengalami gaya gesek. Gaya gesek itu yang Fs. Nah, seperti itu untuk jawaban untuk soal nomor 1.
Nah, selanjutnya kita masuk untuk kuis yang keenam ya. Misalkan soalnya seperti ini. Sebuah balok bermasa sekitar 1,5 kg didorong ke atas oleh gaya konstan sebesar F sama dengan 15 Newton pada bidang miring. Nah, seperti gambar di bawah. Anggap percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon pangkat 2 dan gesekan antar balok dan bidang miring sebesar 0. Tentukanlah usaha total yang dilakukan pada balok tersebut. Nah, untuk gambarnya seperti berikut. Nah, ini ya untuk gambarnya, ini ada sebuah balok yang dorong ke atas dengan sudut tetanya 30 derajat dengan panjang perpindahannya itu sebesar 2 meter. Nah, selanjutnya untuk kuis 7. Tuliskan dan jelaskan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Untuk kuis yang 8 itu, tuliskan konsep apa saja yang sudah dikuasai dan yang belum dikuasai ya, dan bagaimana caranya mengatasi konsep yang belum dikuasai. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik semuanya bisa dipahami dan dimengerti ya. Dan ketika ada yang kurang dipahami atau ditanyakan, kakak akan membuka forum diskusi dan tanya jawab di grup Edmodonya. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat. Kakak akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.